Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Beberapa hari ini saya dan teman-teman semuanya sedang sangat-sangat sibuk karena tugasnya luar biasa banyak. Tugas mata kuliah kualitatif, kuantitatif, dan juga biostatistik selalu ada hal yang harus dikerjakan. Capeknya minta ampun dan kami akhirnya di kampus menyediakan kopi. Nah, kopinya biar apa? Biar fokus ya, karena memang pada awal-awal semester memang kami kuliahnya cukup longgar, hanya Kamis dan Jumat. Namun demikian sekarang hampir setiap hari ada kegiatan, khususnya tutorial, terus kemudian juga ada praktikum, kemudian juga ada membuat tugas. Nah, saya sedang di salah satu minimarket di Yogyakarta. Kalau dari dulu saya memilih, kalau untuk kopi saya pilih, ada banyak sebenarnya ya teman-teman sekalian ya kalau untuk kopi. Namun demikian saya lebih menyukai varian dari Arabica karena memang kafeinnya relatif lebih rendah, sehingga walaupun rasanya sedikit lebih asam, namun demikian kepahitannya relatif lebih rendah dan buat saya relatif lebih nyaman di perut. Jadi tidak begitu membuat perut sakit gitu ya. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin memang sedang banyak belajar, khususnya juga untuk membuat biar bisa fokus, pastikan kalau mau minum kopi monggo, ada banyak pilihan ya, mau varian mana aja. Ada varian Wamena, Bali, kemudian Kalosi, varian mana aja terserah, karena Indonesia kayak sekali dengan varian-varian kopi gitu ya. Namun demikian coba deh bisa dikonsumsi tanpa menggunakan tambahan seperti gula, creamer, atau mungkin susu kental manis atau susu putih biasa gitu ya. Kalau bisa itu dikurangi, nggak perlu pakai tambahan-tambahan, karena ketika menggunakan banyak tambahan, kita kan konsumsi kopi untuk membantu kita bisa fokus gitu ya. Adanya gula itu justru membuat insulin naik dan kita cenderung lebih ngantuk, jadi nggak bisa fokus. Kemudian adanya susu itu nanti juga salah satu sumber triptofan ya, asal satu asam amino, itu justru membuat kita lebih rileks, malah jadi ngantuk. Jadi buat teman-teman yang minum kopi memang tujuannya adalah untuk membuat fokus, mungkin juga bisa begadang kalau itu malam hari misalkan gitu, atau justru di siang hari biar bisa lebih kreatif di dalam berpikir, kemudian bisa kuat lama lah kita di depan laptop atau ketika membaca buku. Silahkan konsumsi kopi. Saran saya mungkin tidak perlu ditambah gula, tidak perlu ditambah creamer ataupun susu, ya cukup kopi hitam diseduh dengan air panas. Kalau saya pribadi, saya menggunakan varian dari jenis dari kopi Arabica karena akan relatif lebih aman di lambung. Saya bisa sampai dua porsi setiap hari ya, 2 gelas setiap hari, pagi dan siang hari atau sore hari gitu. Bahkan kemarin luar biasa, untuk pertama kalinya di dalam saya menempuh studi itu, saya sampai minum kopi sampai 4 porsi, karena satu hari kemarin sampai 4 porsi itu menurut saya berlebihan ya, terlalu banyak kalau menurut saya, karena asupan kafein setiap hari maksimal 400 mg, dan dari secangkir americano misalkan atau kopi tubruk itu sudah sampai 100 sampai 150 mg kafein tersendiri. Jadi silakan teman-teman bisa mengukur kemampuannya. Buat kalian yang sudah punya atau punya toleransi kafein yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain, ya tetap batasi asupan kopi, karena itu nanti juga berdampak banyak pada tekanan darah, kemudian juga ritme jantung, dan mungkin juga justru membuat kita jadi gampang capek ya, karena sebenarnya kopi kan tidak memberikan energi. Kopi itu ya memang ada asam lemaknya tetapi sangat sedikit gitu ya. Jadi kopi tidak memberikan energi, tetapi memang membantu di dalam metabolisme pembuatan energi, sehingga kadang ketika kita setelah ngopi itu nanti metabolisme optimalnya sampai 4 sampai 6 jam setelah ngopi, itu nanti kita akan mendapatkan
produksi energi yang luar biasa besar, sehingga kita bisa fokus, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Namun demikian setelah efeknya selesai, capek luar biasa. Ya, itu yang membuat kadang saya harus minum kopi lagi nih biar tetap semangat lagi. Nah gitu, itu yang perlu dibatasi dan kita perlu kenali tanda-tanda itu. Silahkan konsumsi kopi dengan waktu yang pas di saat kortisol kita sedang rendah, misalkan ya di 3 atau 4 jam setelah bangun tidur. Ya, bangun tidur kan kita semangat, setelah itu kortisol mulai menurun, kita jam 10, jam 9, jam 10 sudah mulai ngantuk. Itulah momen tepat untuk minum kopi. Itu akan membuat kita akan semangat sampai siang hari. Nah gitu ya, jadi nanti sore, setelah sore nanti mungkin pukul 4, pukul 5 itu momen ketika kortisol mulai turun lagi, kita ngopi lagi. Setelah itu kita bisa bekerja sampai paling tidak jam 10, jam 11, setelah itu kita bisa istirahat. Konsisten minum kopi, jadwalnya pas, maka nanti relatif lebih baik efeknya. Tapi ini tidak bisa generalisir ya, buat teman-teman yang memang punya gangguan tekanan darah tinggi, terus kemudian gangguan ritme jantung, ya perhatikan konsumsi kopi tidak seleluasa itu. Buat kalian yang punya GERD, punya MAH, gastritis, tukak lambung, atau istilahnya memang gangguan pencernaan, ya tidak semuanya bisa minum kopi dengan baik. Tapi paling tidak coba dulu kalau memang sensitif dengan kopi Arabica yang tanpa tambahan yang lain, itu menurut saya bisa menjadi bare minimum gitu ya. Kalau itu bisa aman, silahkan konsumsi itu saja. Kalau daripada konsumsi kopi yang saset ya, kalau saya. Tapi kalau buat teman-teman monggo, karena kita punya preferensi masing-masing gitu ya. Tetap sehat. 1000 hari pertama menuju PSD kita lalui dengan berbagi. Hari ini saya mampir ke minimarket buat ngajak teman-teman bicara tentang kopi. Nanti kita akan kesempatan berikutnya kita coba bicara tentang makanan minuman yang lain mendukung belajar jenjang S3. Tetap semangat.